Bab 981 Aku berjanji padamu dengan kepalaku. Melihat serangan balik Ye Feng yang berhasil, semua penjaga keamanan sub emas bersorak. Hal ini terutama berlaku bagi anggota aliansi pembunuh Sirius. Mereka telah sangat menderita di tangan Hatoyama dan telah menahan amarah mereka. Melihat serangan Ye Feng yang berhasil, mereka langsung melampiaskan amarahnya. Semua orang berteriak dan bersorak untuk Ye Feng. Teknik gerakan Tuan Ye terlalu aneh. Apa kau melihat dengan jelas bagaimana dia muncul di belakang Hatoyama? Kekuatan kita terlalu jauh. Bagaimana kita bisa melihat gerakan Tuan Ye? Hatoyama ini benar-benar kuat. Kalau kita pasti tidak akan bisa menghindari serangan Tuan Ye tadi. Ya, saya khawatir hanya Tuan Ye yang bisa menekan orang ini. Kalau kita, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Tuan Ye luar biasa. Rasa hormat mereka kepada Ye Feng bagaikan sungai yang mengalir deras. Sungguh suatu berkah bisa setia kepada orang sekuat itu. Sedangkan keluarga Han, hati mereka sudah terlanjur berdebar kencang. Semua harapan mereka kini tertuju pada Hatoyama. Jika Hatoyama kalah, maka mereka akan tamat. Terutama Han Xiuyuan, ia begitu gugup hingga hampir mati lemas. Tatapannya tertuju pada panggung. Karena Ye Feng unggul dalam serangan itu, tentu saja ia tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Ia terus menyerang, menekan Hatoyama sepenuhnya. Ia tidak bisa membalas sama sekali. Hatoyama bertahan sambil mundur. Dalam sekejap, ia telah mundur puluhan meter. Mereka hendak mundur ke tembok halaman. Saat itu, mereka mungkin sudah mati. Pada saat ini, Hatoyama tiba-tiba mengangkat tangannya dan sebuah anak panah melesat keluar. Karena langit terlalu gelap dan mereka berdua sangat dekat satu sama lain. Anak panah itu langsung melesat ke arah wajah Ye Feng. Ye Feng juga sedikit ceroboh karena tekanan tersebut. Dia tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba menggunakan senjata tersembunyi. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga menghindar, wajahnya tetap terluka. Dia segera merasakan lukanya mati rasa dan gatal. Tidak bagus, anak panah itu beracun. Ekspresinya berubah. Ia segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan penyebaran racun sambil mundur cepat. Senyum aneh muncul di wajah Hatoyama dan dia langsung melakukan serangan balik. Di medan perang, kedua belah pihak berganti posisi lagi. Kali ini, Ye Feng menjadi pihak bertahan sementara Hatoyama menjadi pihak menyerang. Perubahan ini terlalu mendadak, sehingga semua orang yang hadir belum dapat bereaksi sepenuhnya. Sial, orang Jepang ini terlalu hina untuk menggunakan senjata tersembunyi. Ai, kalau duel biasa, pakai senjata tersembunyi pasti memalukan. Tapi, karena ini pertarungan hidup dan mati, nggak ada yang perlu diomongin. Ninja tidak hanya pandai bersembunyi, tapi juga pandai menyembunyikan senjata. Tuan Ye terlalu ceroboh. Apa yang terjadi? Langkah kaki Tuan Ye sepertinya agak berantakan, dan gerakannya agak lambat. Pasti panah Jepang itu beracun. Sungguh keji. Lalu apa yang masih kita tunggu? Cepat selamatkan Tuan Ye. Ya, kalau lebih lama lagi, Tuan Ye mungkin akan dalam bahaya. Semua orang tahu bahwa Ye Feng sepertinya telah diracuni. Gerakannya tidak lincah seperti sebelumnya. Ia dipaksa hingga tak bisa melawan. Karena itu, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Liu Fanghai. Selain Ye Feng, Liu Fanghai memiliki status tertinggi di keamanan sub emas. Mereka harus mendengarkan pengaturannya. Liu Fanghai menatap kedua orang yang bertarung di arena dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Saya pikir, Tuan Ye seharusnya tidak dalam bahaya. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Arthur sudah mencengkeram kerah bajunya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan, menurutmu? Apa maksudmu dengan, seharusnya? Kalau terjadi sesuatu pada Tuan Ye, bisakah kau bertanggung jawab? Meskipun anggota Sirius Wolf Assassin Alliance telah bergabung dengan Golden Sub Security secara nama, mereka masih berada di posisi yang sama. Namun dalam hati mereka hanya setia pada Ye Feng. Jika tidak ada konflik antara Liu Fanghai dan Ye Feng, mereka tentu akan mendengarkan perintahnya. Tetapi jika terjadi konflik di antara mereka pasti akan berdiri di pihak Ye Feng. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Liu Fanghai akan meninggalkannya begitu saja, mereka langsung marah. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang dari Golden Sub Security pun telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Ye Feng, dan mereka menganggapnya sebagai idola spiritual mereka. Mendengar kata-kata Liu Fanghai, mereka sedikit tidak senang. Melihat kejadian ini, Liu Fanghai tak kuasa menahan senyum getir. Ia tak menyangka Tuan Ye bisa merebut kesetiaan semua orang secepat itu. Sebaliknya, dia malah menjadi penyendiri. Dia tahu bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik,
mereka mungkin akan mengalami perselisihan internal sebelum dapat mengalahkan musuh. Semuanya, harap tenang. Aku, Liu Fanghai, setia kepada Tuan Ye seperti kalian. Jika Tuan Ye dalam kesulitan, aku akan menyelamatkannya bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Arthur mendengarnya dan perlahan melepaskan kerahnya. Lalu kenapa kau tidak membiarkan kami menyelamatkan Tuan Ye? Liu Fanghai menoleh ke arah dua orang yang sedang bertempur. Aku berjanji Tuan Ye pasti tidak akan berada dalam bahaya. Jika kita maju sekarang, kita hanya akan menyusahkannya. Arthur langsung mendengus. Jaminan apa yang kau punya? Yang lain juga menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, mereka jelas tidak akan membiarkannya begitu saja. Liu Fanghai menatap mereka dengan ekspresi serius. Aku berjanji dengan kepalaku, jika terjadi sesuatu pada Tuan Ye, kalian tidak perlu melakukan apapun. Aku akan mati untuk menebus dosa-dosaku. Mendengar kata-katanya, semua orang berhenti dan menatap arena dengan bingung. Mengapa Liu Fanghai begitu yakin Ye Feng akan baik-baik saja? Mungkinkah dia telah melihat sesuatu? Tetapi bagaimanapun mereka melihatnya, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Ye Feng sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Nyawanya terancam setiap saat. Mudah-mudahan Liu Fanghai benar. Jika tidak, dia akan menggunakan kepalanya untuk membayar nyawa Tuan Ye. Bab 982 Kau hanya seorang budak. Hahaha, anak ini hampir mati. Beraninya dia memusuhi keluarga Han kita. Kau cari mati saja. Melihat Hatoyama mulai menyerang sementara Ye Feng mundur, Han Xiuyuan tak kuasa menahan kegembiraan di hatinya. Ia tertawa arogan. Duan Xijing mengerutkan kening. Kusarankan kau jangan terlalu senang. Kurasa masalahnya tidak sesederhana itu. Han Xiuyuan langsung kesal mendengar kata-katanya. Kenapa kau selalu suka melawanku? Tidakkah kau lihat bahwa Tuan Hatoyama lebih unggul? Bahkan orang buta pun bisa melihat bahwa anak ini akan pingsan. Duan Xijing meliriknya. Ketika kamu melihat suatu masalah, kamu harus melihatnya dari perspektif yang komprehensif dan sistematis. Jangan terlena oleh kemenangan kecil di depanmu. Han Xiuyuan langsung marah. Maksudmu aku rabun? Duan Xijing, jangan pikir kau bisa menunggangi kepalaku hanya karena aku mengandalkanmu. Jangan lupa, akulah tuannya, dan kau hanyalah budaknya. Ia sudah cukup tertekan hingga hampir dibasmi hari ini, tetapi Duan Xijing ini masih terus meremehkannya. Ia tak mampu lagi menahan amarah di hatinya dan meluap sepenuhnya. Duan Xijing tercengang. Apa katamu? Apa aku budakmu? Karena dia telah menerima bantuan dari ayah Han Xiuyuan di masa mudanya, Tuan Tuahan telah memberi petunjuk kepadanya sebelum dia meninggal, dengan harapan bahwa dia dapat membantu putranya yang tidak berguna itu dan melindungi bisnis keluarga Han. Dia juga telah memenuhi janjinya dan menghabiskan separuh hidupnya membantu Han Xiuyuan, selalu memperlakukannya sebagai kakak laki-lakinya. Dia tidak menyangka bahwa di mata pihak lain, dia sebenarnya hanya seorang budak. Han Xiuyuan juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, tetapi karena dia sudah mengatakannya, betapa memalukannya jika dia menariknya kembali. Siapa yang memberimu kemuliaan dan kekayaan seperti sekarang ini? Kuharap kau tidak menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Perkataannya begitu kejam hingga Duan Xijing merasakan dadanya bergejolak hebat, dan dia bisa saja memuntahkan seteguk darah kapan saja. Baru hari ini ia menyadari bahwa separuh pekerjaan hidupnya telah berubah menjadi lelucon. Tuan, budak. Haha, menyedihkan. Lucu sekali. Pada saat yang sama, katana di tangan Hatoyama menjadi semakin cepat. Ye Feng sudah panik. Ia hampir dipukul beberapa kali, dan ia tampak putus asa. Selama serangannya sedikit lebih ganas, ia dapat dibunuh sepenuhnya. Tetapi Hatoyama segera menyadari dengan terkejut bahwa tidak peduli seberapa cepat serangannya, Ye Feng dapat menghindarinya di saat-saat terakhir. Dia tampak dalam keadaan menyedihkan, tetapi setiap kali, dia mampu lolos tanpa cedera. Wajar saja jika hal itu terjadi satu atau dua kali, tetapi agak tidak lazim jika terjadi setiap saat. Tidak bagus, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia tiba-tiba menebak niat pihak lain dan langsung berkeringat dingin. Keunggulan sejati ninja terletak pada kemampuan mereka untuk bersembunyi, terutama di malam hari. Mereka bagaikan ikan di air. Jika dia terus menggunakan serangan siluman dan kejutan, Ye Feng pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan. Asal dia menemukan kesempatan yang tepat, dia pasti bisa membunuhnya dalam satu serangan. Pihak lain jelas telah memikirkan hal ini, jadi dia sengaja memancingnya ke dalam konfrontasi langsung. Dengan begini, keuntungan terbesarnya akan hilang. Begitu staminanya habis, ia hanya bisa menunggu kematian. Dia seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama, tetapi akting Ye Feng terlalu meyakinkan. Pertama, ia berpura-pura diracuni untuk memancingnya menyerang.
Kemudian, ia terus berpura-pura dalam bahaya, membuatnya berpikir bahwa ia bisa membunuhnya dengan cepat. Begitu saja, dia benar-benar dibodohi oleh pihak lain. Setelah pertarungan tadi, staminanya menurun drastis. Kini, gerakannya tak lagi secepat sebelumnya. Setelah memikirkan hal ini, dia segera menyerah untuk mengejar dan bersiap untuk terus bersembunyi. Namun sudah terlambat. Ye Feng berhenti mundur. Sudut mulutnya melengkung. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan jarum perak. Tepat saat Hatoyama menghindar, dia terbang ke udara dan menendang ke bawah. Hu! Tendangan ini bagaikan runtuhnya gunung Tai, dan juga bagaikan sambaran petir. Kuat dan cepat. Hatoyama baru saja menghindari serangan jarum perak, tetapi ia tak sempat menghindar. Bahu kirinya langsung terkena. Dengan suara keras, disertai suara tulang remuk, bahu kiri Hatoyama langsung ambruk, dan seluruh lengannya terkulai lemas. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya saat ia menahan rasa sakit dan mencoba mundur. Tapi Ye Feng sudah memasang jebakan ini begitu lama. Bagaimana mungkin ia membiarkannya lolos begitu mudah? Setelah satu serangan berhasil, serangan-serangan berikutnya berjatuhan. Bang, bang, bang. Tinjunya terus-menerus mendarat di dada Hatoyama. Pukulannya tampak ringan dan tidak terlalu kuat, tetapi sebenarnya, setiap pukulan memiliki kekuatan lebih dari 45 kg. Tiup, tiup, tiup. Darah terus menyembur dari mulut Hatoyama. Ia tak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Bang! Pukulan terakhir Ye Feng lebih dari 1000 jin. Tubuh Hatoyama seperti layang-layang yang talinya putus. Ia pun terpental ke udara. Setelah menggambar parabola yang indah, dia jatuh dengan keras ke tanah. Pertempuran berakhir. Bab 983. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku sangat percaya bahwa dia tak terkalahkan. Seluruh halaman langsung menjadi sunyi. Semua orang menatap kosong pada pemandangan ini, lupa untuk bereaksi. Meski kedengarannya rumit, semuanya terjadi dalam sekejap. Dari kemunduran Ye Feng yang terus-menerus, hingga reaksi Hatoyama dan keinginannya untuk mundur, hingga serangan balik Ye Feng dan kekalahan total. Semua ini terjadi dalam beberapa detik. Akibatnya, sebelum banyak orang dapat melihat dengan jelas, pertempuran telah berakhir. Ye, Tuan Ye menang, seseorang bertanya dengan tidak percaya. Kalimat ini seperti melempar petasan ke dalam kaleng bensin. Adegan itu langsung menjadi sensasi. Sial! Tuan Ye benar-benar menang. Dia benar-benar mengalahkan Hatoyama ini. Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Bagaimana dia melakukannya? Dia jelas-jelas sedang mundur tadi. Ya, siapa yang melihat kejadian itu? Aku merasa pandanganku kabur dan Hatoyama terlempar. Aku bahkan gak kedip. Kenapa aku merasa seperti melewatkan beberapa episode? Apa yang terjadi? Apakah aku melihat hantu? Orang-orang dari Golden Soup merasa itu tidak dapat dipercaya. Ye Feng jelas-jelas baru saja dipaksa ke dalam situasi berbahaya, dan nyawanya terancam kapan saja. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba membalikkan keadaan? Setelah berseru kaget, mereka semua mengalihkan pandangan ke Liu Fanghai. Dia mungkin satu-satunya yang percaya bahwa Tuan Ye tidak dalam bahaya. Ketua, bagaimana Anda tahu? Arthur merasa sedikit canggung menghadapi Liu Fanghai. Dalam keputusasaannya, ia hampir berselisih dengan Liu Fanghai. Kini, fakta membuktikan bahwa pihak lain benar. Oleh karena itu, dia merasa sedikit malu. Liu Fanghai tidak mempermasalahkan perilaku kasarnya tadi dan menjelaskan, Anda mungkin tidak percaya, tapi saya percaya pada kekuatan Tuan Ye. Semua orang bingung. Alasan macam apa ini? Liu Fanghai menatap Ye Feng dari kejauhan dengan tatapan tegas. Meskipun aku belum lama mengenal Tuan Ye, aku tidak tahu mengapa, tapi aku sangat yakin bahwa dia tak terkalahkan. Semua orang mengangguk sambil mendengarkan. Mereka tahu bahwa Liu Fanghai tidak sedang menyanjungnya. Dia memang berpikir begitu. Memang, kekuatan yang ditunjukkan Ye Feng hari ini telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Setiap kali mereka berpikir bahwa dia pasti akan kalah, dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada mereka apa artinya menjadi tak terkalahkan. Setelah berkali-kali, tak peduli keajaiban apapun yang terjadi pada lelaki ini, mereka semua merasa itu adalah hal yang wajar. Tentu saja, selain itu, saya juga melihat bahwa meskipun Tuan Ye mundur selangkah demi selangkah, beliau selalu mengendalikan ritme pertempuran. Itulah sebabnya saya yakin bahwa Tuan Ye hanya memancing musuh. Liu Fanghai menambahkan beberapa kata lagi. Inilah alasan sebenarnya mengapa ia begitu yakin. Kalau tidak, dia tidak akan berani membuat janji seperti itu kepada semua orang. Arthur dan yang lainnya merasa terkesan. Mereka pada awalnya memandang rendah Liu Fanghai, tetapi sekarang tampaknya dia memang mampu. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melihat ritme pertempuran atau memancing musuh masuk.
Mereka hanya dapat melihat beberapa hal yang dangkal. Tampaknya bukan suatu kebetulan bahwa ia secara pribadi dapat membangun Golden Sub Security menjadi perusahaan keamanan nomor satu di kota judi. Memahami hal ini, mereka semakin mengagumi penilaian Ye Feng terhadap orang lain. Setelah mengakuisisi Golden Sub Security, merupakan keputusan yang bijaksana untuk terus menunjuk Liu Fanghai untuk menjalankan perusahaan. Berbeda dengan perayaan di pihak mereka, keluarga Han sudah dalam suasana hati yang muram. Mereka telah menaruh semua harapan pada Hatoyama, tetapi mereka tidak menyangka dia akan dikalahkan secepat itu. Han Xiuyuan menatap kosong ke arah panggung dan bergumam, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Tuan Hatoyama baru saja berada di atas angin, bagaimana mungkin dia dikalahkan begitu cepat? Ia telah menaruh semua harapannya pada Hatoyama. Setelah Hatoyama dikalahkan, harapan terakhirnya pun sirna. Sekarang, dia hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Duan Xijing tersenyum pahit. Meskipun dia tidak mengerti seni bela diri, dia samar-samar mencium adanya konspirasi tadi, jadi dia menyimpulkan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sekarang setelah fakta-fakta membuktikan penilaiannya, dia tidak senang sama sekali. Kekalahan Hatoyama membuktikan bahwa kiamat mereka telah tiba. Ye Feng tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya, seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Ia berdiri dan berjalan menuju Hatoyama. Hatoyama sudah dalam kondisi memprihatinkan. Separuh bahunya cacat parah, dan sebuah lubang besar telah runtuh di dadanya. Seteguk darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Apa yang sedang kau rencanakan? Ye Feng pertama-tama mengambil katana di tangannya untuk mencegahnya bunuh diri sebelum bertanya. Hatoyama menatapnya. Anak muda, kau memang sangat kuat. Kau bisa dibilang salah satu orang terkuat yang pernah kulihat. Namun, kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan. Suatu hari nanti, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Ye Feng mendengar ancamannya dan langsung tersenyum sinis. Aku mungkin mati tanpa tempat pemakaman, tapi kau mungkin takkan bisa melihat hari itu. Asal kau menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku bisa membuatmu kesakitan. Jangan paksa aku menggunakan cara lain. Kami punya rencana besar yang bisa mengubah dunia, tapi kalian tidak berhak mengetahuinya. Jika kamu menolak bersulang hanya karena minum minuman beralkohol, jangan salahkan aku. Ye Feng mendengus dingin dan ingin mengeluarkan jarum peraknya untuk memaksanya mengaku. Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, senyum di wajah Hatoyama semakin aneh. Tuan tidak akan membiarkanmu pergi, hehehe. Ye Feng melihat ekspresinya dan mengumpat dalam hati. Sepertinya dia telah melewatkan sesuatu. Namun, sudah terlambat. Darah hitam mengalir keluar dari mulut Hatoyama. Jelas ada racun tersembunyi di giginya. Dia hanya perlu membuka giginya dan menggigit racun di dalamnya untuk bunuh diri. Racun ini sangat beracun, dan saat Ye Feng bereaksi, Hatoyama sudah mati. Meskipun kemampuan medisnya luar biasa, ia tidak bisa menyelamatkannya. Ye Feng menghela napas tak berdaya. Sepertinya ia hanya bisa mencari petunjuk dari Han Xiuyuan. Pada saat itu, Golden Sub Security telah menjaga keluarga Han Xiuyuan untuk mencegah mereka bunuh diri. Namun, mereka jelas-jelas terlalu banyak berpikir. Kelompok orang ini tidak setegas Hatoyama. Selama masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan memilih bunuh diri. Melihat Ye Feng berjalan ke arah mereka, Han Xiuyuan langsung menunjukkan ekspresi memuja. Tuan Ye benar-benar tak tertandingi dalam seni bela diri. Sikapmu tak tertandingi. Hatoyama biasa berani melawanmu. Bahkan kunang-kunang pun berani bersaing dengan bulan yang terang. Ye Feng sangat membenci orang ini. Hatoyama telah gugur menyelamatkannya, tetapi orang ini sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Ia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Duan Xijing, yang berdiri di samping, jelas-jelas memandang rendah orang ini. Ia menoleh ke samping seolah-olah tidak mengenalnya. Orang-orang dari Golden Sub Security bahkan lebih meremehkan. Bagaimana mungkin sampah semacam ini layak menjadi musuh Tuan Ye? Ini mungkin penghinaan terbesar bagi Tuan Ye. Bab 984 ambisimu terlalu besar. Ye Feng memegang katana Hatoyama di tangannya dan perlahan meletakkannya di bahu Han Xiuyuan. Kau mau mati atau hidup? Wajah Han Xiuyuan langsung memucat ketakutan. Ia berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Tuan Ye, tolong ampuni nyawaku. Ini semua salahku karena begitu terobsesi sampai berani menjadikanmu musuh. Aku hanya mohon ampuni nyawaku. Aku akan bekerja keras seperti sapi atau kuda seumur hidupku untuk membalas budimu. Ye Feng tak mau repot-repot membuang napasnya. Kalau kau ingin hidup, katakan padaku apa rencanamu. Han Xiuyuan buru-buru menunjuk Duan Xijing.
Semuanya sudah direncanakan Duan Xijing. Aku tidak terlalu yakin dengan detailnya. Ye Feng menekankan katananya ke leher Duan Xijing. Kalau begitu katakan padaku, asalkan jawabanmu memuaskanku, aku bisa mengampuni nyawamu. Duan Xijing melirik mayat Hatoyama dan mendesah. Aku bisa memberitahumu, tapi aku hanya berharap kau bisa membunuhku dengan cepat. Ye Feng tersenyum. Ku bilang, asal kau jujur padaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Duan Xijing menggelengkan kepalanya. Aku telah memenuhi janjiku kepada Tuan Tuahan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu putranya. Karena sudah begini, aku tidak perlu khawatir lagi. Aku hanya menginginkan kematian. Ye Feng tak bisa menahan diri untuk memandang orang ini dengan cara baru. Ada seseorang yang sebenarnya tak ingin hidup dan hanya ingin mati. Hanya ini saja sudah 10.000 kali lebih kuat daripada Han Xiuyuan. Baiklah, aku janji. Katakan padaku. Duan Xijing mendesah. Rencana kita adalah bersaing memperebutkan gelar Raja Judi tahun ini dan melemahkan pengaruh keluarga Hong. Pada saat yang sama, kita akan diam-diam menghancurkan kekuatan keluarga Xiao dan menciptakan konflik antara kedua keluarga, menyebabkan mereka saling membunuh. Ye Feng tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Duan Xijing ini sungguh ambisius. Ia berani menyerang keluarga Hong dan keluarga Xiao secara bersamaan. Mata Duan Xijing berbinar. Asalkan rencanaku berhasil, keluarga Hong dan Xiao akan menderita. Lalu, keluarga Han akan meraup keuntungan dan menjadi pemenang terbesar di kota judi. Mendengar ini, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menyela, kau terlalu ambisius. Dengan kekuatan keluarga Hanmu, kau mau main-main dengan keluarga Hong dan Xiao. Itu hanya angan-angan. Duan Xijing mengangguk. Benar. Kita tidak bisa menyelesaikan rencana ini sendirian. Jadi, kami menghabiskan banyak uang untuk mengundang tim Li Yangqi dari Korea untuk menggantikan kami di turnamen Raja Judi. Sayangnya, saat dia mengatakan ini, dia menatap Ye Feng dengan getir. Mungkin dia ingin mengatakan betapa disayangkannya seseorang telah muncul entah dari mana dan mengacaukan rencananya. Ye Feng menyimpan katananya dan memainkannya beberapa kali. Sekalipun Li Yangqi bisa memenangkan turnamen Raja Judi dan merusak reputasi keluarga Hong, bagaimana dengan keluarga Xiao? Mereka adalah raja bawah tanah kota judi. Bagaimana kau akan melemahkan kekuatan mereka? Duan Xijing menunjuk Hatoyama yang sudah mati. Tentu saja, aku meminjam kekuatan Tuan Hatoyama. Dengan bantuannya, akan mudah untuk membunuh ayah dan anak Xiao. Ye Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Kecelakaan Tuan Tua Xiao juga disebabkan olehmu, kan? Mendengar kata-katanya, Duan Xijing langsung memelototi Han Xiuyuan. Si idiot ini melakukannya di belakangku. Kalau aku tidak akan menggunakan cara bodoh seperti itu. Han Xiuyuan kembali dikatai, idiot. Ia sangat marah, tetapi di depan Ye Feng, ia tak berani marah besar. Ia hanya memelototinya tanpa berkata apa-apa. Ye Feng tersenyum tipis. Ia memandangi mayat Hatoyama. Bagaimana kau menemukannya? Tidak mudah mengundang ninja sekuat itu. Itulah yang sebenarnya ingin ia tanyakan. Seorang ninja sekuat Hatoyama tidak bisa direkrut hanya dengan mengeluarkan uang. Lebih jauh lagi, pasti ada rahasia yang lebih besar di balik kematian Hatoyama. Kali ini, wajah Duan Xijing juga dipenuhi keraguan. Kami tidak mengundangnya. Dia datang sendiri. Tatapan Ye Feng berubah tajam. Dia tidak percaya. Duan Xijing buru-buru menjelaskan, memang benar. Dengan kekuatan keluarga Han, bagaimana mungkin mereka mengundang ahli seperti itu? Dia benar-benar datang mencari kita. Han Xiuyuan juga mengangguk. Dia mengatakan yang sebenarnya. Orang tua ini benar-benar datang kepada kita atas kemauannya sendiri. Dia bilang dia bisa membantu kita menyelesaikan semua rintangan dan menyatukan kota judi. Setelah Ye Feng mendengar ini, alisnya semakin berkerut. Apakah dia meminta sesuatu darimu? Duan Xijing menggelengkan kepalanya. Tidak, sepertinya dia tidak menginginkan apapun. Dia hanya di sini untuk membantu. Itulah yang tidak bisa kupahami. Ye Feng langsung tertawa. Jadi, dia juga seorang dermawan. Dia tidak percaya pada pengabdian tanpa pamrih. Jelas bahwa pihak lain datang dengan suatu tujuan, tetapi dia tidak memberitahu Duan Xijing dan yang lainnya. Dia merenung sejenak lalu bertanya lagi, apakah dia menceritakan latar belakangnya? Tidak, dia hanya bilang dia bersedia membantu kita menghadapi semua musuh kita. Dia menyuruh kita melakukan apapun yang kita mau, lalu dia menghilang. Hari ini juga kedua kalinya kita melihatnya, lalu. Kau membunuhnya, kata Duan Xijing tanpa daya. Ye Feng tahu dia tidak berbohong. Sekalipun dia pandai menyamar, si idiot Han Xiuyuan di sampingnya tidak bisa. Intuisinya mengatakan bahwa ada konspirasi besar di balik Hatoyama ini.
Lagi pula, ia sudah terjerumus ke dalam pusaran air ini, dan mustahil baginya untuk keluar. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil foto mayat dan penampilan Hatoyama dengan ponselnya dan mengirimkannya ke Cheng Feier untuk memeriksa identitasnya. Cheng Feier sangat muak dengan dendam berdarah semacam ini, jadi dia kembali ke hotel lebih awal dan tidak mengikutinya. Setelah melakukan ini, Ye Feng berbalik menatap Han Xiuyuan dan yang lainnya, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan bagaimana cara menghadapi mereka. Keluarga Han menatapnya dengan gelisah. Hidup mereka sepenuhnya berada di tangan pemuda ini. Bohong kalau bilang mereka tidak takut. Ye Feng merenung sejenak. Dia punya ide bagus. Daripada membunuh mereka, lebih baik dia menjual bantuan kepada mereka. Memikirkan hal ini, dia segera menghubungi nomor Hong Xiaotian dan Xiao Changqing. Bab 985 kalian memperlakukanku sebagai orang luar, jadi kalian tidak memperlakukanku sebagai teman. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing segera tiba bersama anak buahnya. Saat mereka melihat keluarga Han berantakan, mereka terkejut dengan metode kejam Ye Feng. Mereka tidak menyangka pemuda yang tampaknya tidak berbahaya itu akan begitu kejam hingga membuat orang bergidik. Keluarga Han adalah salah satu dari 5 keluarga teratas di kota judi. Bahkan kedua keluarga itu pun harus berhati-hati. Ye Feng benar-benar berani membawa orang untuk menghancurkan keluarga Han secara terang-terangan. Ini sungguh mengejutkan. Yang lebih luar biasa lagi adalah Ye Feng baru beberapa hari berada di kota judi. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Jadi, saat mereka tiba di depan Ye Feng, mereka merasakan rasa takut. Tuan Ye ini tidak akan begitu kejam hingga langsung membunuh mereka berdua, kan? Ye Feng tahu apa yang mereka pikirkan. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Inilah hasil yang ingin ia lihat. Melalui keluarga Han, dia ingin mengintimidasi kekuatan besar di kota judi dan memberitahu mereka konsekuensi karena menyinggung perasaannya. Tuan Hong, Tuan Xiao, kali ini saya bekerja untuk kedua keluarga kalian secara cuma-cuma. Bagaimana kalian akan berterima kasih kepada saya? Tanya Ye Feng dengan nada setengah bercanda dan setengah serius. Apa maksud Tuan Ye? Hong Xiaotian tidak menjawab tepat waktu, tetapi malah bertanya. Benar sekali, Tuan Ye. Tolong beritahu aku, kata Xiao Changqing sambil menatap Han Xiuyuan. Dibandingkan dengan keluarga Hong, keluarga Han sebenarnya merupakan ancaman yang lebih besar bagi keluarga Xiao. Karena kedua keluarga berfokus pada bisnis bawah tanah, persaingan dan konfrontasi pun tak terhindarkan. Mereka telah beberapa kali bertarung untuk merebut bisnis. Pembantaian keluarga Han oleh Ye Feng kali ini dapat dianggap sebagai penyelesaian masalah besar bagi keluarga Xiao. Karena itu, dia kini memandang Ye Feng semakin positif. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa keluarga Han punya rencana besar. Kemungkinan besar mereka akan menangkap kedua keluarga Anda sekaligus. Ye Feng segera menjelaskan rencana keluarga Han kepada mereka berdua secara rinci. Ketika Hong Xiaotian dan Xiao Changqing mendengar ini, mereka berkeringat dingin. Mereka tidak pernah menyangka keluarga Han begitu ambisius. Mereka bahkan ingin menyingkirkan kedua keluarga mereka. Terlebih lagi, rencana mereka hampir berhasil. Jika Ye Feng tidak tiba-tiba keluar dan mengacaukan situasi, mematahkan urat lengan dan kaki Li Yangqi, posisi Hong Jiajun sebagai raja judi akan berada dalam bahaya. Keluarga Hong akan menjadi yang pertama menanggung beban dan pasti mengalami pukulan berat. Jika Ye Feng tidak membunuh Hatoyama, dengan kekuatannya yang mengerikan, akan mudah baginya untuk menghancurkan bisnis keluarga Xiao. Kemudian keluarga Xiao juga akan mengikuti dari dekat dan menderita kerugian besar. Kemudian, keluarga Han akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan trik dan membuat kedua keluarga itu saling membunuh. Konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Han Xiuyuan, kau terlalu kejam. Keluarga Hong kami tidak pernah bermusuhan denganmu. Kenapa kau memperlakukan kami seperti ini? Hong Xiaotian bergegas dengan marah dan menarik pakaian Han Xiuyuan, mencekiknya. Keluarga Han dan keluarga Xiao memiliki konflik kepentingan yang mendalam, dan kebencian mereka sangat mendalam. Hal ini dapat dimengerti. Namun, keluarga Hong dan keluarga Han tidak memiliki banyak konflik. Ia tidak menyangka akan hampir dikomplotkan. Bisa dibayangkan betapa marahnya ia. Saat Han Xiuyuan menghadapi Hong Xiaotian, ia tidak setunduk saat menghadapi Ye Feng. Ia justru mendorongnya menjauh. Kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan saja bisnis keluarga Hongmu yang terlalu membuat iri. Hanya dengan menyingkirkan batu sandunganmu ini aku bisa menyatukan kota judi. Hong Xiaotian ingin memarahinya lagi, tetapi Xiao Changqing menghampirinya dan menghentikannya. Saudara Xiaotian, tenanglah. Biarkan dia bersikap sombong untuk sementara waktu. Aku akan beritahu dia konsekuensi karena menyinggung keluarga Xiao kita. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan menuju Ye Feng sambil membungkuk.
Terima kasih, Tuan Ye, telah menyelamatkan saya. Jika bukan karenamu, keluarga Xiao kita mungkin benar-benar hancur. Di masa depan, jika Tuan Ye membutuhkan keluarga Xiao kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda, apapun yang terjadi. Hong Xiaotian juga bereaksi saat itu dan buru-buru membungkuk. Benar, Tuan Ye. Saya masih merasa takut hanya memikirkannya. Kalau bukan karena Anda, konsekuensinya tak terbayangkan. Jika kamu punya kebutuhan untuk keluarga Hong kami, beritahu kami saja. Mereka sangat berterima kasih kepada Ye Feng sekarang. Meskipun hanya kebetulan, Ye Feng memang telah membantu mereka melenyapkan ancaman besar. Jika rencana keluarga Han benar-benar berhasil, bahkan jika kedua keluarga itu tidak mati, kekuatan mereka akan mengalami pukulan besar. Ye Feng melambaikan tangannya ke arah mereka berdua. Tolong jangan bicara seperti itu, aku hanya melakukannya dengan santai. Kalian memperlakukanku seperti orang luar. Kalian tidak memperlakukanku sebagai teman. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing langsung tersenyum pahit setelah mendengar ini. Lalu semuanya berakhir. Jika Ye Feng langsung mengajukan permintaan, mereka mungkin merasa lebih tenang. Namun, dia tidak mengajukan permintaan apapun. Dia hanya ingin berteman. Karena mereka sekarang berteman, mereka tidak akan bisa menolak permintaan apapun darinya di masa mendatang. Namun, mereka segera mengerti. Ye Feng kini memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan di kota judi. Ia bahkan mungkin akan meminta bantuan di masa depan. Karena itulah, itu adalah pilihan yang baik bagi semua orang untuk saling mendapatkan manfaat. Tuan Ye, saya punya permintaan lancang yang saya harap Anda setujui, kata Xiao Changqing tiba-tiba kepada Ye Feng. Tuan Xiao, kita semua berteman. Tak perlu terlalu sopan. Ye Feng melambaikan tangannya dengan murah hati. Saya harap Tuan Ye bisa menyerahkan orang-orang dari keluarga Han ini kepada saya. Anggap saja saya berhutang budi kepada Anda. Xiao Changqing menatap Han Xiuyuan dan yang lainnya dengan tatapan muram. Jelas sekali ia punya niat buruk. Ye Feng berpura-pura gelisah sambil mengerutkan kening. Han Xiuyuan ini ingin membunuhku, aku ingin membunuhnya sendiri. Xiao Changqing berpikir bahwa dia tidak setuju dan hendak melanjutkan berbicara. Pada saat ini, Ye Feng melanjutkan, tapi karena Tuan Xiao sudah bicara, aku harus memberimu muka. Bagaimana kalau begini? Tinggalkan Duan Xijing di sini untukku, aku masih membutuhkannya. Sedangkan yang lain, kau bisa mengurus mereka sesukamu. Duan Xijing mendengar ini dan langsung mendongak. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Ye Feng. Adapun anggota keluarga Han lainnya, wajah mereka berubah pucat. Keluarga Han dan keluarga Xiao selalu berseteru. Jika mereka jatuh ke tangan mereka, mereka mungkin akan berharap mati. Tuan Ye, ampuni nyawaku. Ketika keluarga Han mendengar bahwa ia akan menyerahkan mereka kepada Xiao Changqing, mereka begitu ketakutan hingga menangis memanggil orang tua mereka. Hal ini langsung membangkitkan rasa ingin tahu Ye Feng. Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya, bagaimana rencana Anda untuk menghadapi mereka? Xiao Changqing menoleh ke arah Han Xiuyuan dan yang lainnya dengan senyum kejam di wajahnya. Han Xiuyuan berani membunuh ayahku. Dia pasti sudah mati. Sedangkan para wanita ini. Dia memutar matanya dan tiba-tiba menatap Ye Feng dengan ekspresi memuja. Kalau Tuan Ye tertarik, saya bisa mengirim mereka ke hotel Anda. Orang-orang di sekitarnya langsung memperlihatkan senyum aneh. Bahkan beberapa wanita dari keluarga Han menatap Ye Feng dengan penuh harap. Asal mereka tidak jatuh ke tangan Xiao Changqing, mereka akan melakukan apa saja. Terlebih lagi, mereka menemani pria tampan seperti Ye Feng, mereka lebih dari senang melakukannya. Bab 986 Akulah Bole yang telah kamu tunggu. Namun, Ye Feng memelototi Xiao Changqing dengan kesal. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membuat masalah. Kalaupun kamu mau kasih ke aku, kamu bisa melakukannya diam-diam. Nggak bisa kamu bertindak dulu baru lapor belakangan. Mengatakannya di depan banyak orang, bukankah ini akan menyulitkannya? Sejujurnya, meskipun Han Xiuyuan adalah orang yang tidak berguna, dia memiliki selera yang bagus terhadap wanita. Di antara para wanita ini, yang tertua berusia 40-an, dan yang termuda baru berusia 18 atau 19 tahun. Mereka semua secantik bunga dan giok, dan mereka menyedihkan. Namun kini, di hadapan begitu banyak bawahannya, ia baru saja membangun citra gemilang dengan susah payah. Bagaimana mungkin citranya runtuh begitu cepat? Dia hanya bisa memelototi Xiao Changqing dengan wajah dingin. Aku bukan orang seperti itu. Lagi pula, aku tidak pernah memakai barang-barang yang sudah dipakai orang lain. Sebaiknya kau simpan saja wanita-wanita ini untuk dirimu sendiri. Wajah hangat Xiao Changqing menempel di pantatnya yang dingin. Ia hanya bisa tersenyum canggung, lalu membiarkan bawahannya membawa keluarga Han pergi.
Ratapan Han Xiuyuan masih terdengar dari jauh. Ye Feng terlalu malas untuk terus bertanya. Ia berjalan menuju Duan Xijing. Ketika Duan Xijing melihatnya datang, ia tidak tampak takut. Kalau kau mau bertarung, cepatlah. Jangan berlama-lama. Ye Feng menatapnya lama sebelum tiba-tiba tersenyum. Saya dengan tulus mengundang Tuan Duan untuk menjadi manajer umum Golden Sub Security. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang, terutama Duan Xijing. Dia menatap Ye Feng dengan linglung, tidak tahu apakah dia serius atau bercanda. Kedua pihak sebelumnya adalah musuh bebuyutan, dan sekarang dia benar-benar mengundangnya untuk menjadi manajer umum Golden Sub Security. Apa ini? Sekalipun dia selalu banyak akal, dia tetap tidak bisa mengerti. Ye Feng menatapnya dengan tulus. Kuda seribu li seperti Tuan Duan terkubur di tangan orang idiot seperti Han Xiuyuan. Selalu ada kuda seribu li, tapi tak selalu ada bole. Akulah bole yang selama ini kau tunggu. Saya harap Anda dapat bergabung dengan Golden Sub Security dan membantu Ketua Liu Fanghai untuk menciptakan tujuan yang mulia. Duan Xijing masih menatapnya ragu. Kau membuatku tinggal hanya untuk ini. Ye Feng mengangguk dengan serius. Aku sungguh tak tega melihat orang berbakat seperti Master Duan mati bersama sampah seperti Han Xiuyuan. Kuharap kau bisa memikirkannya. Ekspresi Duan Xijing berubah beberapa kali. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Apa kau mau membunuhku? Ye Feng segera memberi jalan kepadanya. Jika Tuan Duan punya rencana lain, silakan pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Duan Xijing tidak membuang waktu dan segera berbalik untuk pergi. Liu Fanghai dan yang lainnya langsung menghalangi jalannya. Tuan Ye, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Mereka semua tahu bahwa Duan Xijing sangat cerdik. Karena mereka sekarang menaruh dendam padanya, jika mereka melepaskannya, ia mungkin akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Namun Ye Feng melambaikan tangannya. Lepaskan dia. Liu Fanghai dan yang lainnya melihat sikap tegasnya dan hanya bisa pasrah memberi jalan untuknya. Duan Xijing segera melangkah pergi. Liu Fanghai dan yang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah saat melihatnya berjalan keluar halaman. Tuan Ye masih terlalu berhati lembut. Jika dia membiarkan harimau itu kembali ke gunung seperti ini, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Ye Feng tampak acuh tak acuh, dan langsung menginstruksikan semua orang untuk membersihkan tempat kejadian perkara. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka berpamitan dengan Ye Feng dan pergi. Saat semua orang sibuk, Duan Xijing kembali ke Ye Feng. Ia menatapnya dengan tatapan rumit. Apa kau benar-benar akan membiarkanku pergi begitu saja? Apa kau tidak takut aku akan membalas dendam padamu? Awalnya, ia mengira Ye Feng adalah penjahat yang berubah-ubah. Meskipun ia mengatakan akan melepaskannya, ia pasti akan mengirim orang untuk memburunya secara diam-diam. Namun, ia sudah berjalan jauh, dan tak seorang pun mengejarnya. Hal ini membuatnya tak dapat mengerti. Mungkinkah anak ini meremehkannya? Apa dia pikir dia bukan ancaman? Dalam kebingungannya, dia berjalan kembali. Ye Feng langsung terhibur olehnya. Kalau kau ingin balas dendam padaku, anggap saja aku buta dan salah pilih orang. Duan Xijing menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Tatapan Ye Feng dipenuhi dengan ketulusan. Tuan Duan bisa membantu Han Xiuyuan karena dia berjanji kepada ayahnya. Sebuah janji bernilai 1000 emas. Sebenarnya, orang seperti dia tidak layak mendapatkan kesetiaanmu. Setelah kejadian hari ini, kalau kamu masih mau setia sama dia, itu artinya kamu bodoh banget. Ancaman apa yang bisa ditimbulkan oleh orang bodoh terhadap saya? Duan Xijing menatapnya tajam. Ada kilatan aneh di matanya. Mereka yang tidak tahu pasti akan berpikir bahwa ia punya pemikiran lain tentang Ye Feng. Terima kasih, Tuan Ye, atas apresiasi Anda terhadap saya. Saya bersedia bergabung dengan Golden Sub Security dan bekerja untuk Anda. Duan Xijing menarik kembali pandangannya dan membungkuk pada Ye Feng, sikapnya sangat tulus. Ye Feng segera membantunya berdiri. Ia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, dengan bergabungnya Tuan Duan, keamanan sub emas bagaikan harimau bersayap. Dengan bergabungnya Duan Xijing, rencananya di kota judi dianggap telah menutupi kekurangan terakhir. Dia pasti tidak akan tinggal lama di kota judi. Ketika dia menangkap Ah Ken, dia mungkin akan kembali ke Yang Cheng. Loyalitas Liu Fanghai tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula, ia tegas dan loyal. Seharusnya ia mampu menstabilkan situasi secara keseluruhan, tetapi ia kurang strategis. Sekarang setelah dia memiliki Duan Xijing, ahli strategi yang tidak berguna ini, untuk membantunya membuat rencana, keinginan terakhir Ye Feng telah terpenuhi. Sekarang,
mereka hanya bisa menunggu turnamen Raja Judi dimulai besok dan kemudian mereka bisa menutup jaring. Ah Ken, aku harap kau tidak mengecewakanku. Bab 987 kamu salah paham. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ketika Ye Feng kembali ke hotel, waktu sudah lewat pukul 10 malam, tetapi Cheng Feier tidak ada di kamar. Dia terlalu malas untuk menelepon dan bertanya. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Hari ini, saat dia bertarung dengan Hatoyama, dia terkena senjata tersembunyi milik lawannya. Meskipun racun pada senjata tersembunyi itu tidak berbahaya baginya, jika lukanya tidak segera diobati, mungkin akan meninggalkan bekas luka di wajah tampannya. Hal itu akan sedikit merusak suasana. Dia harus meramu obat untuk menghilangkan bekas luka itu sesegera mungkin. Karena dia telah berjanji pada Cheng Feier bahwa dia akan membantunya menghilangkan bekas lukanya, dia telah mencari tanaman herbal di daerah ini selama beberapa hari terakhir. Secara kebetulan, ia menemukan beberapa tanaman herbal di hutan simulasi Golden Sub Security. Awalnya dia berencana membuat salep itu untuk digunakan oleh wanita itu, tetapi dia tidak menyangka salep itu akan berguna terlebih dahulu. Dia mengeluarkan beberapa tanaman obat dan berlari ke kamar mandi untuk mulai membuat kekacauan. Karena kurangnya alat untuk membuat salep, ia hanya dapat menggunakan metode paling primitif untuk menghancurkan tanaman herbal. Dalam perjalanan pulang, ia membeli sebotol madu dan mencampurnya dengan ramuan herbal untuk membuat pasta putih lengket. Puas, dia mengangguk dan mulai mengoleskannya ke luka. Saat mengoleskannya, beberapa tetes tak sengaja menetes ke celananya. Ia buru-buru mengambil beberapa tisu untuk mengelapnya. Akan baik-baik saja jika dia tidak menyekanya, tetapi saat dia melakukannya, beberapa tetes salep segera menutupi selangkangannya. Apalagi karena ia mengenakan celana panjang hitam, hal itu semakin kentara. Sepertinya ia hanya bisa melepas dan mencucinya. Namun, saat dia baru setengah jalan melepas celananya, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dan dia melihat Cheng Feier masuk dengan handuk putih melilit tubuhnya. Lalu, mereka berdua ketakutan di tempat. Cheng Feier menatap tisu toilet di tangan Ye Feng dan cairan putih di celananya. Mulutnya terbuka lebar hingga sebuah apel bisa dimasukkan ke dalamnya. Dengarkan penjelasanku. Ah! Cheng Feier berteriak, lalu membanting pintu kamar mandi dan segera mundur. Ekspresi Ye Feng kosong. Semuanya sudah berakhir, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia terjun ke Sungai Kuning. Dia buru-buru menarik celananya dan berjalan keluar sambil membawa salep itu. Cheng Feier sudah merangkak ke tempat tidur. Bahkan kepalanya pun tertutup. Ia mungkin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Ye Feng terbatuk kering, itu. Kau salah paham. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kau tak perlu menjelaskannya padaku. Aku mengerti, kata Cheng Feier penuh pertimbangan. Pria ini dikelilingi begitu banyak wanita di Guangdong Selatan. Dia sudah berada di kota judi selama berhari-hari. Dia pasti tercekik. Apa yang kau mengerti? Ini benar-benar bukan seperti yang kau pikirkan. Ini, obat-obatan. Ya, aku percaya padamu. Tidurlah lebih awal. Jangan tidur dulu. Aku akan mengoleskan obatnya dulu. Ye Feng sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Ia segera menghampiri dan mengangkat selimutnya. Aku serius, ini benar-benar obat penghilang bekas luka. Cheng Feier buru-buru menarik selimut dan menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan kepalanya yang kecil. Ia memelototinya dengan wajah merah. Jangan bohong, aku. Meskipun aku tidak mengerti, aku tahu apa itu. Ye Feng hampir memuntahkan darah. Ia segera menunjuk wajahnya. Kau lihat ini. Aku sudah memakainya sendiri, apa yang kau takutkan? Cheng Feier tampak jijik saat dia mundur. Kau terlalu menjijikkan. Kau benar-benar mengusap benda itu di wajahmu. Ye Feng benar-benar terdiam. Aku tidak mau bicara omong kosong lagi, ini obat mujarab untuk menghilangkan bekas luka. Tidak ada yang bisa membelinya, bahkan jika mereka punya uang. Aku sudah memberimu kesempatan. Terserah padamu, mau atau tidak. Setelah itu, dia meletakkan salep itu di meja samping tempat tidur dan berbalik untuk pergi. Cheng Feier ragu-ragu. Tentu saja, dia ingin menghilangkan bekas luka lama di tubuhnya, bahkan dalam mimpinya. Tapi obat ini terlalu jahat. Obat ini, apakah benar-benar efektif? Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lemah. Ye Feng bersandar di sofa dan bermain dengan ponselnya, mengabaikannya. Cheng Feier ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengambil piring kecil itu dan meletakkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya. Memang tercium samar-samar aroma obat Cina. Mungkinkah itu benar-benar obat? Lalu, percaya padanya lagi. Ia ragu-ragu selama beberapa menit lagi. Akhirnya,
ia tak kuasa menahan godaan untuk menghilangkan bekas lukanya. Ia mencoba mengoleskan sedikit pada bekas luka di perut bagian bawahnya. Rasanya sejuk dan nyaman. Dengan awal yang baik ini, ia tidak lagi memiliki banyak kekhawatiran. Ia mengoleskannya secara merata pada bekas luka di bahu dan kakinya, dan kemudian ia menghadapi masalah yang sulit. Karena sebagian besar bekas lukanya terpusat di punggung, mustahil untuk menjangkaunya. Dia menatap Ye Feng yang sedang duduk di sofa dan menggigit bibir bawahnya. Ye Feng, bisakah kau membantuku? Ye Feng meliriknya. Membantu apa? Wajah Cheng Feier menunjukkan sedikit rasa malu. Itu bekas luka di punggungku. Aku tidak bisa menjangkaunya. Ye Feng mencibir, tidakkah kau meremehkan salebku? Cheng Feier melihat bahwa ia masih berpura-pura dan diam-diam membencinya. Namun, ia tetap berusaha sebaik mungkin untuk bersikap ramah. Ini salahku tadi. Aku minta maaf. Tolong bantu aku. Ye Feng menyilangkan kakinya. Aku bisa membantumu, tapi kau harus menelepon dulu. Cheng Feier mengerutkan kening. Apa bagusnya? Pahlawan. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Kau benar-benar wanita heteroseksual. Apa kau tidak tahu caranya bersikap manis? Cheng Feier menatapnya dengan ekspresi cemas. Aku belum pernah bertingkah genit sebelumnya. Aku tidak akan. Ye Feng tersenyum nakal. Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa belajar. Ayo, belajar sama aku. Kakak gelombang. Dia sengaja menirukan nada genit gadis itu. Cheng Feier tiba-tiba menggigil dan tampak menolak. Aku tidak bisa mempelajarinya. Lupakan saja. Kamu bisa memikirkan cara untuk membersihkannya sendiri. Tidak bolehkah aku memanggilnya, kakak? Bisakah kamu merasakan beberapa perasaan? Bab 988 jadi Anda tahu cara bertingkah genit. Ye Feng tidak terus mempersulit Cheng Feier. Ia lebih suka membiarkannya keluar dan membunuh beberapa orang daripada membiarkannya bertingkah genit. Dia berjalan untuk mengambil salep itu dan menatapnya langsung. Tidak perlu. Cheng Feier membalas tatapannya dan mulai mundur lagi. Memintanya membantu mengoleskan salep akan memperlihatkan seluruh punggungnya. Pokoknya, kamu harus pikirkan baik-baik. Kalau kamu mengoleskan salepnya sekarang, kamu mungkin akan melihat efeknya besok pagi. Kalau tidak, kata Ye Feng lalu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Cheng Feier buru-buru meraih pergelangan tangannya. Kau yang memakainya. Setelah itu, dia berbalik dan berbaring di tempat tidur. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Ia mengulurkan tangan dan mengangkat handuk dari tubuhnya, memperlihatkan punggungnya yang mulus. Kau tidak boleh melihat. Cheng Feier buru-buru mengulurkan tangannya, ingin menangkisnya. Bagaimana aku bisa mengoleskan salep kalau aku tidak melihat? Jangan khawatir, aku sudah melihat berbagai macam punggung. Punggungmu jelek sekali, aku tidak mau melihatnya, keluh Ye Feng sambil menyingkirkan tangannya. Walau dia berkata begitu, jantungnya tetap berdebar kencang. Kulit Cheng Feier sangat cerah, dan karena dia telah berolahraga sepanjang tahun, kulitnya sangat kencang, seperti selembar kertas beras berkualitas tinggi. Sayang sekali, kertas putih, itu penuh dengan bekas luka. Dari sini terlihat betapa kerasnya latihan dan pertarungan yang dijalani Cheng Feier hingga mencapai kekuatannya saat ini. Dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan itu dan mulai membantunya mengoleskan salep sedikit demi sedikit. Saat salep dingin itu dioleskan ke punggungnya, Cheng Feier tanpa sadar mendengus dan tersipu. Kakak, bisakah kau menahan diri? Kau mengganggu penggunaan salepku. Ye Feng tak kuasa menahan godaan. Cheng Feier sudah sangat malu, dan setelah dia mengatakan itu, dia merasa semakin malu. Dia hanya menggertakkan gigi dan berusaha untuk tidak bersuara. Ye Feng segera mengoleskan salepnya, lalu sedikit menurunkan handuknya. Mau dioleskan di bawah. Cheng Feier buru-buru menutupi handuk mandinya dan berdiri. Ia memelototinya dengan penuh kebencian. Kau bertingkah seperti berandalan lagi. Ye Feng mengangkat bahu polos. Aku hanya bertanya karena kebaikan hati. Aku takut kau takkan bisa mencapainya, jadi aku membantumu memakainya. Bagaimana mungkin aku bertingkah seperti berandalan? Cheng Feier menyambar salep itu dengan marah. Tidak perlu. Aku akan mengerjakan sisanya sendiri. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Kau membakar jembatan setelah melewatinya. Kau bahkan memohon padaku untuk menelepon kakak tadi, dan sekarang kau berbalik melawanku. Cheng Feier memelototinya dengan penuh keyakinan. Memangnya kenapa kalau aku bakar jembatannya setelah melewatinya? Ye Feng mendesah tak berdaya. Lupakan saja, anggap saja aku bertemu orang jahat. Dengan itu, dia kembali ke sofa. Cheng Feier tersenyum.
Melihat bekas luka di tubuhnya, ia diam-diam menantikan hari esok. Kakak, bisakah kamu cepat? Keesokan paginya, Ye Feng terus mendesaknya keluar dari kamar mandi. Dia sudah menunggu di sana selama hampir 1 jam. Hari ini adalah hari turnamen Raja Judi. Sebelum pukul 9 pagi, semua kontestan harus melapor ke tempat. Jika tidak, akan dianggap kalah. Namun, wanita ini tetap menduduki kamar mandi dan menolak membiarkannya masuk. Setelah menunggu 10 menit lagi, Cheng Fei akhirnya keluar dengan senyum yang tak terkendali di wajahnya. Ye Feng, obatmu memang mujarab. Ia sedang bercermin di kamar mandi dan terkejut mendapati bekas luka di tubuhnya sudah jauh memudar. Ada beberapa bekas luka kecil yang bahkan tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Fakta membuktikan bahwa salep Ye Feng memiliki efek yang menakjubkan. Dia bahkan menangis saking gembiranya saat berada di dalam tadi. Gadis mana yang tidak suka kecantikan? Apalagi untuk gadis secantik itu di usianya. Benarkah? Ayo buka bajumu dan biarkan aku melihatnya. Ye Feng ingin menyentuhnya setelah mendengar ini. Kau, dasar berandalan. Wajah Cheng Fei memerah saat dia menegurnya. Ye Feng menatapnya kosong. Jadi, kau tahu cara bersikap genit. Baru kemudian Cheng Fei bereaksi. Nada bicaranya barusan memang terdengar seperti sedang menggoda pacarnya, yang membuatnya tercengang. Jadi dia tahu cara bersikap genit. Sejak bergabung dengan tim keamanan, ia telah menjalani pelatihan yang sangat ketat. Tak seorang pun di sana mau menerimanya hanya karena ia seorang perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka diperlakukan sama. Seiring berjalannya waktu, dia hampir lupa bahwa dia adalah seorang wanita. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, potensi kewanitaannya benar-benar dirangsang oleh Ye Feng. Kamu tidak berani percaya kalau kamu seorang wanita. Ye Feng melihat ekspresinya dan tidak bisa menahan tawa. Pergi ke neraka. Cheng Fei memelototinya dan berjalan pergi dengan malu-malu. Ye Feng tidak menggodanya lagi. Ia berbalik dan pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian, mereka turun ke bawah untuk sarapan sebelum bergegas menuju tempat pertandingan. Turnamen Raja Judi diadakan di kapal pesiar. Kapal pesiar itu tingginya 5 lantai dan tampak sangat spektakuler. Saat Ye Feng dan Cheng Fei tiba, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Kompetisi ini juga membuka sebagian tiket wisata. Para tamu dapat menggunakan tiket mereka untuk naik kapal pesiar dan menonton. Namun, kebanyakan orang hanya bisa menontonnya dari luar melalui layar besar. Untuk mencegah kecurangan, siaran ditunda sekitar 5 menit. Ye Feng telah meminta keluarga Hong untuk mendaftarkannya, jadi dia hanya perlu mendaftarkan namanya dan setelah penyelenggara memverifikasinya, dia akan menerima plat nomor dan topeng. Karena banyak orang tidak ingin menunjukkan wajah mereka dalam kompetisi, pihak kompetisi menyiapkan masker untuk setiap peserta. Mereka bebas memilih untuk memakainya atau tidak. Ye Feng memikirkannya dan akhirnya mengenakan topeng. Ken mungkin bisa mengenali wajahnya. Jangan menakutinya dulu. Cheng Fei bisa menonton pertandingan di berkat dirinya. Meskipun pertandingan juga disiarkan di layar lebar, akan ada kursi dan makanan khusus, yang dianggap sebagai layanan VIP. Pada saat ini, deknya juga sudah penuh sesak. Karena banyak pemain yang mengenakan topeng, hal ini tentu saja mempersulitnya untuk menemukan Ken. Saat dia tengah memikirkan di mana harus memulai, seseorang yang tampak seperti pelayan tiba-tiba berjalan dari sisi berlawanan. Tuan Ye, Tuan Hong meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda, kata pelayan itu sambil menyerahkan setumpuk dokumen. Ye Feng mengambil informasi itu dan membukanya. Isinya semua informasi para kontestan. Ia tersenyum. Terima kasih Pak Hong untuk saya. Pelayan itu takut menarik perhatian dan segera pergi. Ye Feng tentu saja tidak akan melihat informasi ini di depan umum. Informasi ini diklasifikasikan sebagai sangat rahasia. Hong Xiaotian telah melakukan tabu besar dengan memberikan informasi ini kepadanya. Begitu masalah ini bocor, keluarga Hong mungkin akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Dari sini, terlihat bahwa Hong Xiaotian masih sangat mempercayainya. Tentu saja, ia tidak bisa mengecewakan kepercayaan pihak lain. Bab 989 mungkinkah itu pakar tersembunyi lainnya? Ye Feng segera meminta seseorang untuk mencari ruangan yang tenang. Setiap kontestan diberikan kamar untuk beristirahat. Mereka hanya perlu memegang plat nomor untuk masuk. Informasinya sangat rinci. Selain nama, usia, dan tempat asal para peserta, terdapat juga beberapa laporan analisis teknis yang menjelaskan secara rinci bidang-bidang yang mereka kuasai. Jumlah mereka lebih dari 300 orang. Meskipun kecepatan membaca Ye Feng sangat cepat, ia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan membaca 300 dokumen ini. Kemudian, ia menyisir dan memeriksa. Pertama,
ia berhasil mengeliminasi para wanita terlebih dahulu. Kemudian, ia secara bertahap mengeliminasi tinggi dan bentuk tubuh. Pada akhirnya, masih ada lebih dari 50 tersangka yang tersisa. Selain itu, banyak kontestan yang memakai topeng. Sangat sulit menemukan Raja Pencuri, Ken, dari sini. Tepat saat ia sedang sakit kepala, Cao Wenhui mengiriminya kabar buruk lagi. Tuan Feng, saya sungguh minta maaf. Misi yang Anda berikan kepada saya gagal. Ye Feng memintanya untuk mengawasi tuannya, Ken. Begitu Ken keluar, dia akan langsung memberitahu waktu dan pakaian yang akan dikenakannya. Dari apa yang dikatakannya, itu seharusnya gagal. Apa yang terjadi? Nada suara Ye Feng muram. Tuanku memintaku membelikan sarapan untuknya pagi ini. Ketika aku kembali, dia sudah lama pergi. Aku tidak tahu jam berapa dia meninggalkan rumah atau apa yang dia kenakan hari ini. Aku sungguh minta maaf. Cao Wenhui memiliki kelemahan di tangan Ye Feng. Dia takut membuat pihak lain marah. Ye Feng sangat marah sampai ingin menghajar seseorang. Kesulitan mencarinya sudah cukup tinggi. Sekarang, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Cao Wenhui, apakah kamu bercanda? Tuan Feng, jangan bilang begitu. Anda punya semua bukti yang memberatkan saya. Beraninya saya mempermainkan Anda. Tuan saya sendiri yang sengaja mengusir saya. Saya tidak punya pilihan lain. Kenapa aku harus percaya padamu? Kalau kau tidak bisa memberikan informasi yang berguna, aku harus memberikan bukti yang memberatkanmu kepada majikanmu. Tuanku sangat menyayangi tangannya. Dia akan merendamnya dalam susu setiap hari untuk merawatnya, agar tangannya terlihat seperti tangan bayi. Mata Ye Feng berbinar saat mendengar petunjuk ini. Sekalipun dia bisa pakai masker, dia nggak bisa nyembunyiin tangannya. Nggak mungkin dia pakai sarung tangan, kan? Bukankah itu namanya mengakui? Cao Wenhui masih sedikit gugup. Tuan Feng, apakah Anda puas dengan petunjuk yang saya berikan? Tolong jangan berikan video-video itu kepada tuan saya mohon. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya, jika aku dapat menemukan gurumu, mengapa aku harus repot-repot berbicara denganmu? Baiklah, aku mengerti. Lalu, dia menutup telepon. Sudah hampir pukul 10 dan pertandingan akan segera dimulai. Seorang pelayan sudah datang untuk mendesaknya pergi. Ye Feng segera merobek tumpukan dokumen itu menjadi beberapa bagian, lalu membuka jendela dan melemparkannya ke laut sebelum pergi. Ketika ia tiba di aula di lantai 1, aula itu sudah penuh sesak. Setidaknya setengahnya mengenakan berbagai macam masker. Ye Feng melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Ia hanya bisa berhenti sejenak. Namun, ia melihat Hong Jiajun di antara kerumunan. Ia mengenakan setelan hitam yang disetrika rapi hari ini. Ia tidak mengenakan topeng dan tetap terlihat arogan. Dia memang berhak berbangga. Lagi pula, tidak semua orang bisa menjadi raja judi 2 kali berturut-turut. Namun ketika dia berbalik dan melihat Ye Feng, dia segera menarik kembali kesombongannya dan menyapanya dengan ramah, Ye. Halo, Tuan Feng. Semua orang langsung menoleh ke arah Ye Feng dengan rasa ingin tahu, mata mereka dipenuhi kebingungan. Hong Jiajun selalu sangat arogan. Dia selalu arogan kepada semua orang, jadi mengapa dia begitu hormat kepada pemuda ini? Mungkinkah itu pakar tersembunyi lainnya? Untungnya, Ye Feng terbiasa melihat pemandangan besar. Meskipun banyak orang menatapnya, ia tidak terlihat malu. Ia hanya berdiri di sana dengan santai. Untungnya, Hong Xiaotian tiba saat itu. Xiao Changqing dan beberapa penyelenggara kompetisi juga datang bersamanya. Mereka semua adalah tokoh terkenal di kota judi. Selamat datang di turnamen Raja Judi. Saya Hong Xiaotian, salah satu penyelenggara turnamen. Hong Xiaotian memiliki status tertinggi di antara orang-orang ini dan merupakan orang pertama yang berbicara di atas panggung. Tepuk tangan meriah dari penonton. Jelas terlihat bahwa semua orang menghormatinya sepenuh hati. Hong Xiaotian tidak menyia-nyiakan waktu semua orang. Ia hanya memberikan beberapa kata penyemangat sederhana sebelum meninggalkan panggung. Xiao Changqing dan yang lainnya juga mengucapkan beberapa patah kata, lalu pembawa acara naik ke panggung untuk memperkenalkan peraturan. Pertandingan pertama adalah permainan dadu, dan bersifat bebas untuk semua. Kali ini, terdapat lebih dari 300 kontestan, dan masing-masing akan mendapatkan 100.000 yuan dalam bentuk chip. Pada akhirnya, hanya 64 orang yang memenangkan uang terbanyak yang akan lolos ke babak selanjutnya. Banyak peserta yang tidak pandai bermain dadu langsung patah semangat. Beberapa dari mereka jago poker, beberapa jago pai gold, dan beberapa jago mahjong. Tidak adil bagi mereka untuk bermain dadu. Namun, ini adalah aturan kompetisi. Mereka hanya bisa mengikutinya. Selain itu,
Turnamen Raja Judi bertujuan untuk memilih orang dengan kekuatan keseluruhan terkuat. Misalnya, Hong Jiajun sangat kuat dalam dadu dan poker. Jika mereka hanya memiliki satu spesialisasi, akan sangat mudah untuk tereliminasi. Babak pertama akan dimulai dalam 1 jam. Setelah pembawa acara selesai berbicara, ia langsung meninggalkan panggung. Staf telah menyiapkan tempat tersebut. Lebih dari 30 meja judi memenuhi seluruh aula. Para kontestan tak sabar ingin merebut meja judi. Beberapa di antaranya gagal dan bahkan hampir berkelahi. Ketika Ye Feng melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Apakah mereka akan menang lebih banyak hanya karena bermain lebih dulu? Mereka mungkin akan kalah lebih banyak lagi, kan? Bab 990 sepertinya kota perjudian akan diacak ulang. Ye Feng tidak terburu-buru untuk ikut bertaruh. Ia mulai berkeliling aula. Saat semua orang berebut memasuki rumah judi, dia sangat menarik perhatian. Hong Xiaotian, yang duduk di tribun penonton, tidak dapat menahan senyum pahit saat melihat pemandangan ini. Tuan Ye ini benar-benar tidak mengambil jalan biasa. Salah satu panitia melihat ekspresinya dan langsung bertanya dengan suara pelan, "Tuan Hong kenal orang ini?" Hong Xiaotian tidak menyangkalnya dan hanya mengangguk. "Saya sudah bertemu dengannya 2 kali. Dia pendatang baru yang sangat tangguh." Para penyelenggara lainnya terkejut. Mereka menatap Ye Feng lagi. Hong Xiaotian selalu memiliki standar yang tinggi. Kalau tidak, ia tidak akan mampu mendidik raja judi seperti Hong Jiajun. Karena dia mengatakan kekuatannya tidak buruk, itu membuktikan bahwa pemuda ini memang sangat kuat. Saat itu, Xiao Changqing mengangguk. "Aku sudah bertemu pemuda ini 2 kali sebelumnya. Dia memang sangat kuat. Aku khawatir akan ada ketegangan di raja judi tahun ini." Semua orang bahkan lebih terkejut. Jika Hong Xiaotian satu-satunya orang yang memujinya, dia mungkin bersikap sopan. Tapi sekarang, bahkan Xiao Changqing pun memujinya, dan dia bahkan lebih kejam daripada Hong Xiaotian. Dia mengatakan bahwa pemuda ini memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan raja judi. Kapan tuan muda seperti itu muncul di kota judi? Beberapa dari mereka saling memandang, mereka dipenuhi dengan antisipasi terhadap Ye Feng. Setelah mengobrol sebentar, seseorang tiba-tiba mengganti topik pembicaraan ke kejadian keluarga Han tadi malam. "Ngomong-ngomong, sudah dengar? Keluarga Han musnah tadi malam, dan seluruh keluarga tidak memiliki akhir yang baik." Orang ini mengambil alih pimpinan, dan ekspresi orang lain berubah saat mereka mengikutinya dan mulai mengobrol. "Saya tidur sampai larut malam ketika tiba-tiba menerima telepon dari seorang teman lama. Dia menceritakan hal ini. Saya tidak bisa tidur semalaman. Keluarga Han adalah salah satu dari 5 keluarga teratas di kota judi kita. Siapa yang mereka singgung? Mereka benar-benar berakhir seperti ini. Kamu masih belum tahu. Kudengar itu dilakukan oleh Golden Sub Security. Liu Fanghai. Tidak mungkin. Orang ini tidak pernah terlibat dalam pertempuran kekuatan besar di kota judi. Kenapa dia begitu kejam kali ini? Kudengar Golden Sub Security telah diakuisisi oleh seorang pemuda dari daratan. Aku tidak tahu bagaimana keluarga Han telah menyinggung perasaannya, tetapi mereka telah dipukuli. Kudengar putra kedua Han Xiuyuan entah bagaimana menyinggung pemuda ini dan lengannya dipotong. Han Xiuyuan murka dan mengirim Jiang Chusheng untuk membuat masalah di keamanan Golden Sub. Kudengar hidup Jiang Chusheng sangat menyedihkan. Dia disayat beberapa kali dan diumpankan ke anjing. Akhirnya, dia digigit sampai mati. Benar-benar. Beberapa orang yang kurang mendapat informasi menjadi begitu takut hingga menggigil ketika mendengar hal ini. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan. Ketika mereka berdua pergi ke sana tadi malam, masalah itu sudah selesai. Mereka tidak tahu persis prosesnya. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Jiang Chusheng berada dalam kondisi yang menyedihkan, ekspresi mereka berubah. Keduanya menatap Ye Feng yang masih berkeliaran. Tuan Ye ini benar-benar orang yang kejam. Orang yang lebih tahu langsung menekankan, salah satu teman putra saya bersama Jiang Chusheng. Saya dengar darinya lebih dari 100 orang pergi dan lebih dari 50 orang terbaring. Yang lain sudah pucat pasi karena ketakutan. Pemuda dari daratan ini terlalu kejam, ya. Orang itu melihat sekeliling dengan wajah penuh ketakutan yang masih tersisa. Kemudian, ia merendahkan suaranya dan berkata, lalu, mereka bergegas ke keluarga Han dan melukai hampir 100 orang. Bahkan keluarga Han Xiuyuan pun tak luput. Xiao Changqing menyentuh hidungnya ketika mendengar ini. Semua yang terjadi sebelumnya adalah perbuatan Ye Feng, tetapi dia tidak bisa disalahkan atas keluarga Han Xiuyuan. Itu semua adalah perbuatannya. Han Xiuyuan telah dibunuh olehnya tadi malam.
Mengenai para wanita dan anak-anak, ia telah meminta bawahannya untuk menangani mereka. Ia tidak tahu persis hasilnya. Namun, yang lain tidak tahu detailnya. Mendengar hal ini, mereka mulai berdiskusi lagi. Siapa nama pemuda dari daratan ini? Bukankah ini terlalu kejam? Kurasa namanya Ye Feng. Kudengar dia sangat populer di Yangcheng. Lagi pula, naga juga bisa menyeberangi sungai. Keluarga Han benar-benar telah menendang lempengan besi kali ini. Mereka telah bangkit dengan cukup baik beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang mereka dalam masalah. Sudah kubilang kita tidak boleh menyinggung orang-orang Golden Sub Security Group. Mereka benar-benar sudah terjun ke medan perang. Kalau kita terlalu menekan mereka, mereka akan melakukan apa saja. Tuan Ye ini memasuki kota judi dengan cara yang sangat mencolok. Sepertinya kota judi akan dirombak. Singkatnya, kita harus mengendalikan keluarga kita. Kita tidak boleh menyinggung Tuan Ye ini dan membawa bencana bagi diri kita sendiri. Bukankah begitu? Semua orang jelas ketakutan oleh Tuan Ye yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing saling berpandangan dan tersenyum penuh arti. Kalau saja mereka tahu bahwa lelaki yang berkeliaran di kota judi adalah iblis besar yang membunuh tanpa berkedip, akankah mereka tetap bisa duduk diam? Karena Ye Feng menggunakan alias Feng Ye untuk berpartisipasi dalam kompetisi, karena dia tidak ingin mengungkap identitasnya, keduanya secara alami tidak akan berselisih. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kembali ke arena. Saat itu, kompetisi sudah berlangsung lebih dari 10 menit. Sudah ada pemain yang kehilangan semua chip mereka dan langsung tereliminasi. Ye Feng berjalan mengelilingi aula sambil memeriksa tangan para peserta ini. Namun, yang membuatnya tertekan adalah tangan orang-orang ini tampak terawat baik, bahkan lebih putih daripada kebanyakan gadis. Tapi kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Lagi pula, orang-orang ini mengandalkan tangan mereka untuk mencari nafkah, jadi mereka pasti akan menghargainya. Dikatakan bahwa ada seorang pianis yang bahkan memiliki asuransi puluhan juta yuan di tangannya. Meskipun para ahli judi ini tidak bersikap berlebihan, mereka tentu saja menghargai orang-orang yang makan. Sulitnya seperti naik ke surga untuk menemukan tangan Ah Ken di antara begitu banyak tangan yang putih dan lembut. Harapan terakhirnya mulai memudar. Mungkinkah Tuhan ditakdirkan untuk tidak membiarkannya menemukan Ah Ken? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.